Otong bercerita tentang film Athena tahun 2022 yang mengisahkan tentang rusuhnya satu negara yang disebabkan 4 bersaudara. Berawal dari sebuah rekaman video yang viral, di mana kakak beradik mengalami duka cita mendalam karena adik bungsu mereka ditembak oleh 3 orang polisi. Tapi keberadaan ketiga polisi ini sangat sulit ditemukan sehingga memicu ketegangan antara polisi dan kakak-kakak dari si bungsu. Kakak kedua yang bernama Abdel merupakan kapten angkatan darat yang harus bertanggung jawab atas kematian adik bungsunya. Apalagi sang adik merupakan salah satu anggota di kesatuannya. Sehingga sudah semestinya si adik bungsu berada di bawah perlindungan Abdel. Meski diselimuti rasa bersalah, Abdel memilih untuk mengikhlaskan kepergian sang adik dan menyerahkan investigasi pada pihak kepolisian. Berbeda dengannya, kakak ketiga bernama Temon yang seorang anarki tidak terima. Ia memiliki dendam kesumat pada kepolisian yang tidak bisa bertindak tegas pada anggotanya yang telah membunuh sang adik. Tanpa sepengetahuan Abdel, ia mengajak kaum anarko lainnya untuk menghabisi para polisi baik itu bersalah maupun tidak. Perbuatan sang adik yang kekanak-kanakan ini membuat Abdel kecewa parah. Ia berusaha menghentikan Temon, namun Abdel terhalang oleh ribuan pasukan Temon yang menerobos masuk ke kantor polisi. Tidak butuh waktu lama, Temon dan pasukannya berhasil memporak-porandakan gedung dan mencuri semua perlengkapan polisi. Tidak berhenti sampai di situ, Temon juga menyuruh anak buahnya melemparkan molotov untuk memukul mundur para polisi yang berada di dalam. Hal itu ia lakukan agar ia dan anak buahnya bisa menerobos gudang senjata. Beberapa saat kemudian anak buahnya menemukan sebuah loker terkunci yang berisi senjata. Segala cara sudah dilakukan untuk membukanya. Namun karena kepepet, alhasil Temon memerintahkan untuk membawa loker tersebut. Ia dan anak buahnya segera pergi dari situ dan merayakan keberhasilan mereka dalam mengobrak-abrik kantor polisi. Semua ini Temon lakukan supaya polisi mengerti bahwa si adik bungsu adalah sosok yang sangat berharga bagi ia dan para anggota lainnya. Namun jika pihak kepolisian masih tidak mau membeberkan pembunuh si bungsu, maka Temon akan terus membuat mereka kerepotan. Temon lalu lanjut memasuki gedung apartemen Athena di mana ribuan pasukannya sudah berjaga. Langsung saja ia memberi komando agar semua anak buahnya bersiap-siap sebab satuan polisi anti teroris akan segera mengepung gedung ini. Tapi bukannya kembali ke barisan, mereka malah bercanda dan mencoba ketahanan rompi polisi serta live IG. Tingkah mereka ini membuat Temon naik pitam sehingga ia pun memarahi mereka habis-habisan. Untung saja amukan Temon membuat mereka ketakutan sehingga para anak buah itu segera kembali ke posisi masing-masing. Berbeda dengan Abdel dan Temon, kakak tertua mereka yang bernama Mokhtar sama sekali tidak ingin ikut campur. Yang ia pedulikan hanyalah mengurus 5 kilo koka yang akan diselundupkan ke luar negeri. Rencananya terbongkar oleh Abdel sehingga Mokhtar kong-kali-kong dengan polisi korup supaya bisa menyelinap keluar dari Athena. Berhubung pasukan Temon sedang menggila di luar sana, polisi backingannya menunda rencana Mokhtar. Alhasil ia terjebak di sini sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara Mokhtar sibuk memikirkan cara untuk kabur, keadaan di luar sana semakin brutal sebab pihak Temon dan polisi sama-sama tidak mau mengalah. Mereka terus melancarkan serangan yang ecek-ecek seperti petasan yang ternyata tidak cukup untuk membuat pihak polisi minggat dari Athena. Melihat situasi ini, Abdel tidak bisa tinggal diam sebab sebagai seorang kakak, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan Temon. Oleh karena itu, ia berdiskusi dengan para syekh untuk meminta saran agar semua kegilaan ini berhenti. Terlebih lagi masih banyak orang di dalam gedung yang akan menjadi korban kebrutalan Temon dan pasukannya. Para syekh pun menyarankan untuk mengevakuasi para penghuni Athena yang masih tersisa. Abdel tentu setuju dengan saran itu dan ia juga berjanji akan membujuk Temon supaya keadaan lekas membaik. Jika rencana itu tidak berhasil, maka terpaksa ia akan menggunakan cara kasar asalkan Temon berhenti membuat para penghuni Athena ketakutan. Setelah menyampaikan rencananya itu, Abdel segera meminta bantuan temannya untuk mencari ahli bom yang sangat terkenal di area ini. Kalau sampai pihak teman menemukan si ahli bom duluan, maka situasi akan semakin kacau. Sementara itu, ia akan mencari Temon untuk menggeprek kepalanya nanti. Tapi begitu selesai mencari ke seluruh penjuru gedung, Abdel tidak kunjung melihat batang hidung adiknya itu. Meski tidak menemukan Temon, untung saja ia dan temannya menemukan si ahli bom yang bernama Sebastian sedang menanam kembang warna-warni. Si karakter OP ini tetap santuy sambil mendengarkan lagu rock padahal di sekelilingnya sedang terjadi perang. Itu karena Sebastian memang berotak liquid namun mengidap keterbelakangan mental. Buru-buru Abdel mengamankan Sebastian di ruang playgroup dan meminta temannya untuk menjaga ruangan ini supaya ia tidak berkeliaran. Sehabis itu, Abdel pergi meninggalkan ruangan untuk menghadiri pemakaman adik bungsunya. Di sana juga ia melihat Temon tertunduk berdoa dan menatap ke arahnya dengan penuh amarah.
Karena ia masih menyalahkan Abdel atas kematian si bungsu, Abdel hanya menatap balik dan memilih untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia akan dibenci seumur hidup oleh Temon. Begitu pemakaman adik bungsu selesai, para penghuni buru-buru mengevakuasikan diri. Dalam kerumunan itu, Abdel buru-buru mencari ibunya yang khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Ia tidak tega melihat ibunya seperti itu sehingga ia berjanji akan membawa Temon dan Mokhtar dengan selamat. Di sisi lain, polisi dan penghuni Athena terlibat saling dorong yang berujung para polisi menyemprotkan gas air mata. Temon yang berada di atas gedung menyuruh pasukannya untuk menjatuhkan loker ke arah polisi berkumpul untuk membuat mereka bubar. Tidak terima dengan itu, polisi pun melemparkan bom asap ke arah Temon. Dengan tangan kosong, Temon mengambilnya dan melemparkan bom asap itu kembali ke bawah. Perbuatannya yang barbar ini membuat tangannya melepuh karena bom asap itu sangat panas. Tidak lama kemudian, Temon mendapat telepon dari ibunya yang berpesan agar ia berhati-hati. Seketika ia menyesali perbuatannya. Tapi Temon tidak bisa berhenti untuk saat ini. Jika didiamkan saja, maka sampai kapanpun kematian si adik bungsu tidak akan mendapat keadilan. Ketika para polisi membentuk formasi bertahan, Temon pun melemparkan senjata andalannya, yaitu Molotov, supaya mereka berpencar. Ledakan Molotov yang dahsyat menyebabkan para polisi berpencar sehingga salah satu anggota polisi yang bernama Jerome terpisah dengan teman-temannya. Ia berusaha mencari jalan keluar dari situ, namun karena pasukan Temon sedang berkeliaran, alhasil ia mengurungkan niatnya. Supaya aman, Jerome pun kemudian mengganti bajunya agar terlihat seperti penghuni Athena. Sayangnya penyamaran ini tidak mampu mengecoh Temon dan para pasukan sehingga ia akhirnya tertangkap. Lama-kelamaan kerusuhan semakin memuncak sehingga Abdel memilih bekerja sama dengan polisi untuk menghentikan Temon. Abdel diminta oleh ketua polisi untuk memberitahu lokasi penyanderaan Jerome. Akan tetapi, ia tidak boleh ikut terjun ke sana sebab sang ketua akan mengerahkan tim polisi untuk menyelamatkan Jerome. Abdel merasa kalau tindakan si ketua ini tidak akan membuat situasi berubah jadi lebih baik. Alhasil, ia nekat menerobos barikade polisi untuk mencari Temon. Di saat yang sama, pasukan Temon sudah mulai kewalahan karena polisi terus berdatangan. Menurut kabar dari media, pelaku pembunuhan adik Temon bukanlah polisi tapi ekstremis yang ingin menghancurkan Prancis. Temon tidak peduli dengan itu sebab media hanya bisa menutup-nutupi isu. Tidak lama kemudian, Abdel datang dan langsung memarahi Temon. Itu karena Abdel tahu bahwa adiknya ini akan berakhir di penjara meski Temon sudah menyandera Jerome. Dengan berat hati, ia memohon pada adiknya supaya menyerahkan diri sebab kerusuhan ini tidak akan membuahkan hasil. Ditambah lagi, Abdel juga bilang bahwa ibu mereka akan sangat sedih jika mengetahui Temon adalah dalang kerusuhan. Sesudah itu, ia melepaskan Jerome dan akan membawanya kabur dari sana. Rupanya nasihat Abdel tidak bisa dicerna oleh otak Temon, sehingga Abdel yang merasa lobiannya sia-sia memilih untuk segera kabur bersama Jerome. Begitu mereka keluar, polisi langsung menembak Jerome sebab ia tidak mengenakan baju tempurnya. Abdel pun tidak bisa segera membawanya keluar dari Athena sehingga ia memilih untuk pergi ke rumahnya Mokhtar. Untung saja Mokhtar membukakan pintu sebelum keduanya dihabisi para polisi. Ketika Mokhtar melihat adiknya membawa seorang polisi, ia langsung mau mengusirnya. Namun Abdel membujuknya dengan bilang bahwa lebih baik mereka menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan polisi daripada dipenjara gara-gara bikin rusuh. Mokhtar pun akhirnya luluh sehingga ia menelepon backingannya di polisi supaya mengirimkan tim untuk mengeluarkan mereka semua dari sini. Tapi tiba-tiba saja, dari luar terdengar suara Temon yang memaksa Abdel untuk menyerahkan Jerome. Ia juga mengancam akan melemparkan Molotov jika Abdel tidak mau menuruti keinginannya. Abdel tentu tidak tinggal diam untuk mencegah tindakannya yang sembrono. Ia berusaha untuk menghampiri Temon, tapi upayanya gagal karena tidak bisa membuka pagar rumah Mokhtar yang sangat berat dan macet. Lama-kelamaan, ia kehilangan kesabaran dan ketika mau melemparkan Molotovnya, tiba-tiba ada yang menembak Temon. Api dari Molotov tersebut otomatis membuatnya terbakar sampai hangus. Abdel yang melihat kejadian itu dengan cepat memadamkan api dengan apar, namun ia terlambat sebab nyawa Temon sudah tidak tertolong. Kematian adiknya ini membuat amarah Abdel kian memuncak. Beberapa saat kemudian Mokhtar datang untuk menenangkannya.
Tapi ia malah mendapat bogem mentah dari Abdel yang kesal karena tidak dibantu membukakan pagar. Kalau saja Mokhtar membantunya, pasti saat ini Temon masih bisa diselamatkan. Abdel pun terus melancarkan pukulannya sampai bertubi-tubi karena ia merasa kakaknya ini halal untuk dihajar. Begitu Mokhtar sudah tidak berdaya, ia memanggil Sebastian untuk membantunya balas dendam pada polisi. Ia lantas menyuruh Sebastian untuk membuka loker senjata yang sebelumnya dibawa dari kantor polisi. Mau tidak mau, Sebastian membuka loker yang terkunci dengan dinamo mobil serta bensin. Lalu setelahnya, ia menyuruh para pasukan memasang tabung gas di seluruh ruangan untuk meledakkan seluruh lantai ini. Di saat yang sama, Abdel mendatangi Jerome dan ketika semua tabung sudah terpasang, ia mengevakuasi seluruh penghuni Athena yang masih bersikeras tidak mau pergi. Setelah mereka semua pergi, kini hanya tersisa Abdel, Jerome, dan para pasukan di gedung tersebut. Di tengah kesedihannya ini, ia kemudian menelepon atasan Jerome untuk memaksanya membeberkan identitas polisi yang sudah membunuh Temon dan si adik bungsu. Karena jika tidak, Abdel lah yang akan membunuh Jerome. Sang atasan berusaha memaklumi sikapnya yang gegabah ini sebab kematian kedua adik Abdel pasti membuat emosinya tidak stabil. Untuk membuatnya tenang, sang atasan berusaha menjelaskan kalau pihak kepolisian sudah mengadakan investigasi, tapi hasilnya nihil. Pihak kepolisian berasumsi bahwa ada penyusup di antara para polisi dan merekalah yang telah membunuh adik Abdel. Pada akhirnya, Abdel muak dengan janji manis yang terus dilontarkan oleh polisi sehingga ia mencoba membunuh Jerome. Namun hati nuraninya tidak mengizinkan. Alasannya berbuat demikian adalah karena ia tidak bisa membuat adiknya hidup kembali meski sudah membunuh Jerome. Kini ia harus menerima kenyataan pahit dan melepaskan kepergian Temon dan si adik bungsu. Beberapa saat kemudian, para pasukan Temon akhirnya ambruk sebab para polisi telah berhasil meringkus mereka. Jerome yang tidak memakai atribut tidak dikenali oleh polisi sehingga ia turut dikumpulkan bersama para pasukan Temon untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada akhirnya, Abdel tidak bisa membalaskan dendam siapapun. Ditambah lagi, ia tidak sanggup menghadap sang ibu setelah dengan percaya dirinya bilang bahwa ia akan membawa adik-adiknya pulang dengan selamat. Alhasil, di saat gedung Athena telah kosong, ia diam di sana seorang diri sambil merenung sebelum akhirnya memutuskan untuk log out dari dunia yang keji. Dari keempat bersaudara, kini hanya Mokhtar yang tersisa dan dirinya berhasil membawa 5 kilo koka dari Athena berkat bantuan polisi backingannya. Polisi yang membantunya itu ternyata adalah oknum yang disewa Mokhtar untuk membunuh si adik dan Temon. Awalnya Mokhtar hanya berniat membunuh si adik bungsu karena ia mencoba melaporkan bisnis haramnya. Sementara kematian Temon murni terpaksa. Sebab jika kaum ujung tombak tidak tumbang, maka kerusuhan akan terus berlangsung dan penyelundupan koka bisa-bisa gagal. Dari kedua adiknya, hanya kematian Abdel yang Mokhtar sesalkan sebab sang adik adalah satu-satunya yang tidak peduli dengan bisnis fasiknya. Tragedi kerusuhan yang sebenarnya berawal dari 5 kilo koka ini setidaknya memakan 674 korban, baik itu kaum anarko maupun polisi baik. Seperti kata pepatah, hidup 1 mati 1000. Film ini Otong beri rating jumlah isi petasan bawang pop-pop. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.